Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this presentation, I will explain about business entities and their supporting participants. This topic is important because business entities are the main actor in business life and play a major role in economic development. In daily life, uh, we often interact with business entities such as jobs, companies, bank, and online platform. How very, how very many people do not fully understand the legal concept behind this business entities. That is why business law is needs to regulate right, obligation, and responsibilities in business active. Business in this help organization economic active in truth and full manner. Truth, business, and its economy resource such capital, labors, and technology can be managed actively. Therefore, understanding business attitude is not only important for entrepreneurs but also for society and the government. Baik, di sini saya Gio Apriliansyah dari Program Studi S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan pengertian dari badan usaha. Sebelumnya, badan usaha itu apa sih? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis yang menjalankan eh, kegiatan usaha secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ini juga disebut sebagai kesatuan yuridis karena badan usaha memiliki kedudukan hukum yang diakui oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai kesatuan yuridis, badan usaha memiliki hak dan kewajiban hukum. Artinya, badan usaha dapat membuat perjanjian, memiliki aset, membuka rekening, bank, serta menggugat dan digugat pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha bukan sekedar kegiatan ekonomi biasa, melainkan uh, memiliki status hukum yang jelas. Selain itu, badan usaha disebut sebagai kesatuan ekonomi karena menjalankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah kegiatan ini dapat berupa produksi barang, distribusi produk, dan penyediaan jasa. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan terorganisir sehingga memberikan kontribusi nyata dalam dan terhadap perekonomian. Dalam hukum bisnis ini, badan usaha dipandang sebagai subjek hukum. Ini berarti badan usaha memiliki
tanggung jawab hukum yang terpisah dari individu yang menjalankan, terutama pada eh, badan usaha berbadan hukum. Konsep ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dengan adanya badan usaha, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis usaha. Badan usaha di Indonesia terdapat beberapa jenis badan usaha yang memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Pertama, ada usaha perseorangan. Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Keunggulan usaha perseorang adalah kemudahan dalam kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan. Namun, kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga harta pribadi dapat digunakan untuk menanggung kerugian usaha. Oke, dari sini saya akan melanjutkan yang kedua ada firma dan CV yang termasuk dalam badan usaha persekutuan. Firma didasarkan pada kepercayaan antar sekutu, di mana semua sekutu bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perusahaan. Sedangkan dalam CV terdapat pembagian antara sekutu aktif dan sekutu pasif, sehingga bagian tanggung jawab lebih jelas. Eh, Mungkin saya akan menambahkan satu lagi, yaitu perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi, pemilik, dan kekayaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan meningkatkan kepercayaan investor serta mitra bisnis karena perlindungan hukum dan struktur yang jelas. PT menjadi bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bisnis modern, baik skala kecil maupun besar. Sebelumnya, uh, saya akan menjelaskan PT itu sedikit tentang PT atau perseorangan terbuka. Itu merupakan salah satu perusahaan atau uh, tempat bekerja yang untuk siapa saja kita bisa investasi ke dalam perusahaan tersebut. Jadi, eh, PT tidak melihat siapa yang ingin menjadi investornya, tetapi PT tersebut membuka investasi untuk seluruh individu maupun kelompok yang ingin eh, kerjasama dan investasi dalam perusahaan tersebut. Nah, maaf, tadi itu adalah perseroan terbatas. Selanjutnya masuk ke dalam pembantu dalam
kegiatan bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, badan usaha seringkali membutuhkan bantuan pihak lain yang disebut sebagai pembantu dalam kegiatan bisnis. Bisnis ini membantu badan usaha agar dapat menjalankan berjalan lebih efektif dan efisien. Agen dan distributor berperan dalam memperluas jaringan pasar dan distribusi produk. Eh, Dengan adanya agen dan distributor produk dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah tanpa harus membuka cabangnya sendiri. Makelar berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa ikut terlibat langsung dalam kepemilikan barang. Sementara itu, komisioner melakukan transaksi atas nama pihak lain yang memperoleh imbalan berupa komisi. Keberadaan pembantu bisnis yang sangat penting karena membantu badan usaha menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Tanpa pembantu bisnis, kegiatan usaha akan berjalan lebih lambat dan kurang efektif. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apa yang tentang materi saya sampaikan tersebut. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin berikut saja yang dapat saya sampaikan. To conclude business entities are the backbone of business active and economic development. They provide legal certain organize economic resource and ensure that business active run according to the law. Supporting parties such as against distributor, broker, and commissioner play an important role in improving effectively and expanding market rates. The cost of legal stroke determines responsibilities, risks, and legal protection. Therefore, understanding business entities and their supporting parties is essential in business law, both the theory in real business practice. See you next time. We gain. Thank you for watching. Bye bye. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.